Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Sari dengan NIM 2230106046. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Baiklah, yang menjadi pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, ciri-ciri dari paku atau Pteridophyta, yang kedua, klasifikasi dari tumbuhan paku, yang ketiga, contoh dari tumbuhan paku, dan yang keempat, mengaitkan kedudukan tumbuhan paku terhadap kehidupan manusia dan juga lingkungan. Tumbuhan paku ini sudah memiliki pembuluh xilem dan pembuluh floem, di mana tumbuhan berpembuluh ini sering juga disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Kenapa demikian? Karena sudah memiliki organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati, atau disebut juga dengan Cormophyta. Tumbuhan paku ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang artinya bulu dan piton yang artinya tumbuhan, di mana kelompok ini sudah termasuk ke dalam kelompok Plantae yang tubuhnya sudah terbentuk kormus, di mana sudah memiliki bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun sejati. Selanjutnya, susunan daunnya seperti bulu atau menyirip. Disebut juga dengan Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan menggunakan spora. Paku ini merupakan tumbuhan vaskuler karena sudah memiliki pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem, di mana tumbuhan paku ini sering juga disebut dengan tumbuhan pakis. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku ini, yang paku ini memiliki klorofil, sehingga ia dapat melakukan fotosintesis dan menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Yang kedua, dapat hidup di berbagai habitat. Yang pertama, misalnya di tempat yang lembab atau disebut juga dengan hygrofit. Kemudian yang hidup di air atau hidrofit. Ada juga paku ini yang tumbuh pada permukaan batu, tanah, dan ada juga yang menempel atau sebagai epifit di kulit pohon. Tumbuhan paku ini tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis. Kemudian berbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi. Ukuran tubuhnya bervariasi. Ada yang hanya beberapa sentimeter saja, bahkan ada yang mencapai 5 meter. Kemudian, tumbuhan paku ini mengalami fase pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam Pteridophyta. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, Pteridophyta dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama homospora, yang kedua heterospora, dan yang ketiga adalah paku peralihan. Di mana ya kita masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah paku homospora atau disebut juga dengan isospora, di mana paku ini menghasilkan spora yang sama ukurannya dan tidak dapat dibedakan antara spora yang jantan dengan spora yang betina. Paku homospora ini memiliki skema daur hidup yang terdiri dari spora yang memiliki N kromosom akan melakukan mitosis menghasilkan protalium, di mana ada antheridium dan archegonium. Antheridium ini merupakan alat perkembangbiakan jantan dan archegonium merupakan alat perkembangan betina. Kemudian antheridium ini akan menghasilkan spermatozoid yang menghasilkan N kromosom, dan archegonium ini juga menghasilkan ovum yang berjumlah N kromosom. Kemudian antara spermatozoid dan ovum ini melebur membentuk zigot. Kemudian zigot ini sudah membentuk 2 kromosom atau 2 N. Kemudian terjadi tumbuhan paku yang memiliki kromosom 2N dan melakukan meiosis membentuk sporofil 2N dan sporangium serta membentuk spora kembali dengan N kromosom, di mana fase ini terdiri dari fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit ini terdiri dari N kromosom, sedangkan fase sporofitnya terdiri dari 2 N kromosom. Baik, macam paku yang kedua ada heterospora atau disebut juga dengan anisospora, di mana paku ini menghasilkan spora yang berbeda ukurannya. Spora jantannya berukuran lebih kecil yang disebut dengan mikrospora, dan spora betinanya yang berukuran lebih besar yang disebut dengan makrospora. Contohnya adalah Selaginella sp atau paku rane dan Marsilea crenata atau semanggi.
di mana skema daur hidup dari paku heterospora ini terdiri dari mikrospora yang menghasilkan mikrospotalium, antheridium, dan spermatozoid. Sedangkan yang betina yaitu makrospora, makropotalium, archegonium, dan menghasilkan ovum. Antara spermatozoid dan ovum ini melebur membentuk zigot. Selanjutnya, terbentuknya tumbuhan paku yang memiliki 2N kromosom dan menjadi mikrosporofil yang menghasilkan 2N, kemudian menjadi mikrosporangium yang menghasilkan 2N kromosom. Sedangkan pada makrospora menghasilkan makrosporofil 2N dan makrosporangium 2N. Selanjutnya kita masuk kepada paku peralihan, di mana paku peralihan ini menghasilkan spora dengan bentuk dan ukurannya yang sama, namun berjenis kelamin jantan atau betina. Contohnya yaitu paku ekor kuda atau Equisetum debile, di mana skema daur hidup dari paku peralihan ini adalah spora yang memiliki N kromosom, kemudian protalium jantan, antheridium, dan spermatozoid. Sedangkan dari yang betina yaitu spora, protalium betina, archegonium, dan ovum. Kemudian spermatozoid dan ovum ini melebur membentuk zigot. Kemudian terbentuknya tumbuhan paku yang memiliki 2N kromosom dan sporofil 2N kromosom serta sporangium 2N kromosom. Selanjutnya kita masuk kepada skema metagenesis paku, di mana terdiri dari dua generasi. Yang pertama adalah generasi haploid dan generasi diploid, di mana generasi haploidnya terdiri dari spora, protalium, kemudian dari protalium ini terdiri dari antheridium dan archegonium. Antheridium ini merupakan alat perkembang biakan jantan dan archegonium ini merupakan alat perkembangan betina, di mana antheridium ini menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan sel telur, di mana spermatozoid dan sel telur ini akan melebur membentuk zigot. Zigot akan membentuk embrio dan terbentuklah tumbuhan paku. Kemudian terjadinya sporofil, sporangium, dan terbentuknya sel induk spora, di mana fase gametofit ini pada saat protalium dan fase sporofitnya pada terjadinya tumbuhan paku, dan reduksinya terjadi antara peleburan sel spermatozoid dan sel telur. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi Pteridophyta. Tumbuhan paku ini diklasifikasikan berdasarkan perbedaan morfologi tubuh menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah Silophyta atau paku purba, yang kedua Lycophyta atau paku kawat, yang ketiga Equisethophyta, dan yang keempat Pterophyta atau paku sejati. Baiklah, kita masuk kepada klasifikasi yang pertama, paku purba. Jenis paku ini sebagian besar telah punah. Tumbuhan ini belum berdaun dan berakar. Batangnya telah memiliki berkas pengangkut, bercabang-cabang, mengarpu dengan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Sporofil menghasilkan satu jenis spora atau disebut juga dengan homospora. Contoh dari paku purba ini adalah Rhinia major dan Silotum sp. Selanjutnya yang kedua adalah Lycophyta atau paku kawat. Tumbuhan paku ini berdaun kecil, tersusun spiral, sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun. Batang seperti kawat. Adapun contoh dari paku kawat ini adalah Selaginella sp atau disebut juga dengan paku rane, kemudian yang dijadikan sebagai tanaman hias. Kemudian ada Lycopodium sp atau paku kawat yang digunakan juga sebagai tanaman hias. Dan ada Lycopodium clavatum yang digunakan sebagai obat-obatan. Baik, selanjutnya ada Equisethophyta. Tumbuhan paku ini memiliki daun mirip kawat serta daunnya tersusun dalam satu lingkaran. Bentuk batangnya mirip dengan ekor kuda. Oleh karenanya, divisi ini disebut juga dengan paku ekor kuda. Contohnya yaitu Equisetum debile yang memiliki batang yang keras karena ia mengandung silika. Sporangiumnya terdapat pada suatu struktur berbentuk kerucut yang disebut dengan strobilus. Selanjutnya adalah Pterophyta atau paku sejati. Pterophyta telah memiliki akar, batang, dan daun sejati.
Daun pada umumnya berukuran besar atau disebut juga dengan megafil. Batangnya dapat tumbuh di bawah tanah seperti rizoma ataupun batangnya tumbuh di atas tanah. Ciri yang khas pada divisio ini adalah daun mudanya yang menggulung atau disebut dengan circinnatus dan di bagian permukaan bawah daunnya terdapat soros. Adapun contoh dari paku ini yaitu Adidiatum cuneatum atau disebut juga dengan suplir. Yang kedua, Adiantum farleyensi atau disebut juga dengan paku ekor merak. Kemudian ada Asplenium nidus atau disebut juga dengan paku sarung burung. Kemudian ada Platycerium bifurcatum disebut juga dengan paku tanduk rusa. Kemudian Marsilea crenata atau disebut juga dengan semanggi. Azolla pinnata yaitu paku air. Salvinia notans paku sampans, dan Alsopila glauca paku tiang, di mana gambarnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Baik, kita masuk ke dalam manfaat Pteridophyta. Apa sih manfaat Pteridophyta ini bagi kehidupan? Oke, baik. Tumbuhan paku ini memiliki manfaat atau peranan, antara lain dapat dijadikan sebagai tanaman hias, sayuran, pupuk hijau, obat-obatan, bahan bangunan, atau dijadikan juga sebagai alat gosok. Yang pertama kita masuk ke dalam tanaman hias, di mana paku yang dapat dijadikan tanaman hias diantaranya adalah Adiantum cuneatum, Asopila glauca, Adiantum farleyensi, Platycerium bifurcatum, kemudian Asplenium nidus, dan juga Selaginella wildenowi. Yang dijadikan sebagai sayuran, contoh pakunya adalah Marsilea crenata. Kemudian yang dijadikan sebagai pupuk hijau, contohnya adalah Salvinia natans, Azolla pinnata, yang bersimbiosis dengan Anabaena sp atau disebut juga dengan alga biru yang berperan dalam memfiksasi nitrogen. Kemudian, paku dapat juga dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya adalah paku Diopteris filigmas dan Lycopodium clavatum. Selanjutnya, paku juga dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Contohnya Alsopila glauca. Dan yang terakhir adalah paku dapat dimanfaatkan sebagai alat penggosok atau pembersih. Contohnya Equisetum debile. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.